Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal business plan. Pada proposal business plan ini, kami akan membuat pisang coklat lumer. Saya Laura Duda Velta dengan NIM 23232005 dari Prodi Pendidikan Musik akan membacakan bagian pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi membawa perubahan di berbagai bidang. Perkembangan dunia usaha pun menjadi semakin kreatif. Dan kini untuk menciptakan sesuatu yang unik sangatlah mudah, maka tak heran dunia usaha semakin digemari. Selain dengan memasarkan produk secara tradisional, yaitu dengan membawa produk atau memberi gambar dalam bentuk brosur atau katalog. Pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Maka kami akan mengembangkan usaha pisang coklat ini. Pisang coklat lumer merupakan cemilan yang berbahan pisang. Rasanya yang gurih dan juga manis karena diberi lelehan coklat yang lumer, membuat makanan ini disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Pisang coklat ini lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saat jam istirahat kuliah, terlebih ketika ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Bagian kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari usaha ini adalah memunculkan suatu produk cemilan pisang coklat dengan inovasi baru yang berbeda dan banyak diminati masyarakat. Misinya yaitu menciptakan rasa yang bervarian, mengutamakan kualitas produk, memberikan layanan yang terbaik pada konsumen, harga yang terjangkau. Yang ketiga, tujuan usaha, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan pengalaman dalam kegiatan berusaha, dan memperkenalkan hasil produk ini pada berbagai kalangan masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi usaha. Pertama, bentuk usaha. Usaha yang akan didirikan ini bergerak pada bidang kuliner yang menjual makanan ringan yang berbahan pisang, yaitu pisang coklat lumer, yang gurih, manis, dan juga bergizi. Kualitas yang akan diberikan adalah kualitas yang terbaik dengan cara menjaga dan mengamati bahan baku yang digunakan, agar konsumen pun tidak kecewa untuk membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas terbaik, karena makanan ini mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menjadikan usaha ini dengan cepat berkembang dan menyebar luas. Selanjutnya, yaitu kelayakan bisnis. Pengendalian mutu dari suatu produk usaha sangat penting karena dapat menyatakan kelayakan dari usaha yang dibuat. Pengendalian mutu untuk rencana usaha pisang coklat lumer ini dimulai dengan pemilihan pisang kepok yang berkualitas, tepung dan coklat yang berkualitas juga pastinya. Tempat masak yang bersih dan teknologi yang bersih juga akan menjadi perhatian khusus karena ini adalah produk makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nurli Zena dari NIM 20214 dari jurusan PG Power yang membacakan bab 3-nya. Bab 3. Barang atau jasa. Pisang coklat lumer ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa enak, dari segi gizi pisang coklat lumer sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, karena mengandung banyak sekali gizi. Dari segi harga terbilang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Hal ini menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Bab 4-nya ada analisis aspek pasar. Yang pertama ada peluang bisnis. Dengan menjalankan kegiatan usaha pisang coklat lumer ini bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Untuk menjalankan kegiatan usaha pisang coklat lumer ini sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Peluang usahanya yang pertama, buah pisang mengandung gizi yang cukup. Yang kedua, kualitas rasa yang enak dan juga bergizi. Yang ketiga dapat dinikmati semua kalangan. Yang keempat, harganya terjangkau. Kondisi persaingannya, kebiasaan masyarakat yang terbilang sangat konsumtif dalam hal membeli aneka macam makanan ringan menjadikan peluang bisnis ini cukup menjanjikan untuk dijalankan setiap orang.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong persaingan pasar di bisnis cemilan semakin hari makin padat. Bisnis ini memiliki persaingan yang cukup ketat karena produk pisang sendiri, khususnya yang dikemas menjadi cemilan, sudah cukup banyak di pasaran. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Dalam memulai usaha, diketahui adalah peluang pasar yang dapat menerima produk saat ini. Target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Yang keempat, ada usaha pemasaran. Sistem pemasaran kami akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang kami berikan kepada para konsumen. Kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing bagaimana cara membuat pisang coklat lumer ini agar berbeda dengan coklat lainnya yang sudah beredar di pasaran. Bukan hanya rasanya saja yang berbeda, segi packing dan cara pemasarannya juga. Yang pasti akan lebih unik dari yang lainnya. Dengan seperti itu, para konsumen tidak akan mengalami namanya kejenuhan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Bab 5 ada analisis aspek teknis. Yang pertama ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran keripik pisang coklat lumer ini adalah lingkungan Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan sekitarnya. Universitas yang ada di Kota Padang dan lingkungan yang ramai dan banyak dilalui masyarakat umum seperti pasar dan taman-taman. Yang kedua adalah layout. Pisang coklat lumer bergerak pada jenis usaha dagang dengan identitas usaha perorangan. Bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan dan penjualan pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia dengan rasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang dimiliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Yang ketiga ada skala produksi. Produksi pisang coklat ini dimulai dari skala kecil, maka kami mendistribusikannya dengan secara langsung ke tangan konsumen, dan apabila usaha ini sudah mulai berkembang, maka kami akan merekrut karyawan sesuai dengan keahliannya. Yang keempat ada pemilihan mesin. Dalam menjalankan usaha pisang coklat lumer, memang selalu membutuhkan alat agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha pisang coklat lumer membutuhkan alat yang disebut dengan mesin jet press, di mana penggunaan mesin ini berperan penting dalam proses penggorengan pisang dengan cara yang lebih mudah. Melalui mesin ini tentu dapat membuat pisang dengan warna yang sangat cantik. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Ada bab 6 tentang analisis aspek manajemen. Terdapat masa pembangunan. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual adalah pisang coklat lumer, di mana produk ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa yang enak, dan juga dari segi gizi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung banyak gizi. Dari segi harga juga terbilang cukup murah dan bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya berikut adalah bahan dan cara pembuatan pisang coklat lumer. Bahan-bahannya terdiri dari pisang kepok dan sudah dibelah menjadi 4 bagian, kulit lumpia yang siap pakai, coklat meses, telur ayam, minyak yang untuk menggoreng. Cara pembuatan, yang pertama adalah masukkan 1 bagian pisang ke dalam selembar kulit lumpia, tuangkan coklat meses sampai merata. Selanjutnya, tambahkan 1 bagian pisang lainnya agar cepat berada di tengah-tengah. Selanjutnya, gulung kulit lumpia hingga pisang terbungkus rapi. Oles ujung kulit lumpia dengan menggunakan kuning telur yang sudah dikocok agar tidak lepas. Selanjutnya, goreng pisang yang sudah dibungkus kulit lumpia ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Langkah selanjutnya, jika kulit lumpia sudah kuning keemasan atau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Pisang coklat siap untuk dihidangkan. Yang kedua ada price atau harga. Harga per porsi dari pisang coklat lumer ini yaitu dibanderol dengan sebesar Rp10.000. Per porsinya berisi 5 pisang coklat lumer beserta toppingnya, dan harga ini sudah sangat terjangkau. Selanjutnya yang ketiga ada place atau tempat. Dalam ini saya melakukan penjualan di kawasan Universitas Negeri Padang dan sekitarnya, dan juga saya menerima pesanan dari pembeli secara online. Selanjutnya ada B sudah beroperasi. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu ada ketua dan bagian keuangan.
Deskripsi kerjanya ialah mengambil keputusan-keputusan yang dapat membuat usaha ini berkembang, mempertanggungjawabkan kegiatan operasional, memasarkan produk-produk yang dijual, mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Selanjutnya ada kasir, di mana deskripsi kerjanya ialah melakukan pembukuan terhadap setiap transaksi yang terjadi, melaporkan kondisi keuangan setiap minggu, membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir ada bagian produksi, dengan deskripsi kerja. Yang pertama adalah memproduksi pisang coklat lumar dan memasarkan produk yang dijual. Yang terakhir ada bab 7 tentang analisis aspek finansial, yaitu ada kebutuhan dana. Yang pertama ada biaya tetap. Terdapat satu buah deep fryer yang berkisar harga Rp500.000, satu buah etalase Rp200.000, 3 buah capitan makanan yang dibanderol dengan harga Rp20.000, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa biaya tetap berjumlah Rp720.000. Selanjutnya ada biaya variabel harian, di mana pisang kepok dibanderol dengan harga Rp14.000 per sisirnya, dan kita butuh 5 sisir, yaitu sejumlah Rp70.000. Coklat mesis Rp40.000 per kilogram, kulit lumpia Rp50.000 untuk 200 pieces, minyak goreng Rp12.000 per liternya, dan kita membutuhkan 2 liter sehingga berjumlah Rp24.000, gas Rp20.000 per satu tabung, dan untuk 2 hari. Dan ada juga kemasan dus dan plastik Rp15.000. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa total dari biaya harian yaitu berjumlah Rp209.000.